perampok bernama Driver yang menyamar dengan pakaian badut. Ini badut mau niat kabur dari polisi atau mau ngisi acara ulang tahun anak tetangga? Bersama rekannya yang sudah sekarat, mereka berusaha kabur dari kejaran polisi sambil membawa uang 2 juta dolar. Coba bayangin ya, duit sebanyak itu tapi nekat kaburnya pakai mobil. Gak kepikiran gitu buat rental helikopter? Driver kabur ke tengah ladang luas sampai nggak sadar kalau dia sudah berada di perbatasan Amerika dan Meksiko. Niat banget kaburnya sampai lupa perbatasan. Mungkin Google Map-nya lagi error. Karena mobil mereka sudah rusak ditembak polisi, driver akhirnya memutuskan untuk nekat menerobos perbatasan Meksiko. Tapi begitu sampai di perbatasan, polisi Meksiko sudah siap menangkap siapa saja yang masuk ilegal. Wah, ketangkapnya jadi spesial. Amerika punya, Meksiko dapat. Terjadilah debat seru antara polisi Amerika dan polisi Meksiko. Kayak anak kecil rebutan mainan. Polisi Meksiko bernama Vasquez dan Romero langsung mengamankan uang 2 juta dolar yang dibawa driver. Ya, kalau polisi lihat duit segitu mah pasti lupa sama aturan. Ya tahu sendirilah kalau polisi lihat uang sebanyak itu pastilah dia tilang. Sesampainya di penjara Meksiko, driver langsung ditempatkan di penjara yang penuh sesak. Ini pertama kalinya driver merasa masuk ke neraka. Dia bahkan dikeroyok hanya karena sepatu yang dipakainya. Setelah beberapa hari menderita di penjara, akhirnya driver dipindahkan ke tempat yang lebih layak, yakni El Pueblito. Tapi jangan salah dulu, penjara ini lebih mirip desa daripada penjara. Ada orang jualan, bahkan ada sekolah. Wah, ini masuk penjara atau wisata ke kampung-kampung di Meksiko ya. Di El Pueblito, driver bertemu Javi yang kelihatannya adalah bos besar di sana. Kalau di penjara ada bos, driver pasti mikir, ini gue salah masuk penjara atau salah masuk pasar malam sih? Driver yang sadar kalau harus adaptasi memutuskan untuk mencoba merampok napi lain. Sasaran pertama driver adalah seorang pria yang sedang di toilet. Melihat penjaga toilet tertidur, driver masuk begitu saja, menyerang pria itu lalu mengambil uang, jam tangan mewah, dan pistolnya. Driver lalu menyembunyikan pistol itu di atap toilet umum. Strategi penyimpanan yang inovatif. Jika ada masalah, cek atap toilet. Setelah berhasil merampok, driver keluar dengan santainya dan beristirahat bersama napi lainnya. Tapi nggak lama orang-orang diusir karena dianggap menghalangi jalan. Drama penjara pun dimulai. Driver yang lapar mulai mencari makanan di tumpukan sampah. Saat sedang sibuk mengais, tiba-tiba seseorang menghampirinya dan memanggilnya bule. Duh, memang nggak di penjara, nggak di mana-mana. Memang nasib bule sama aja semuanya. Merasa terancam, driver mengambil balok kayu untuk melindungi diri, tapi sayangnya skill bertarung driver lebih lemah dari niat kaburnya tadi. Setelah itu seorang suster datang mengambil sampel darah driver dan membiarkan begitu saja terbaring di tumpukan sampah. Driver mulai berpikir keras, gimana caranya dapat uang buat beli rokok dan makanan. Wah, survive mode on nih. Dia melihat ada toko yang jual ganja ilegal di penjara. Kalau ada toko ganja di penjara, kayaknya penjara ini udah kayak pasar malam beneran deh. Driver pun memutuskan untuk merampok toko itu dengan cara membakar pagarnya. Pengen ngerusuh apa mau bikin api unggun. Saat semua orang panik memadamkan api, driver masuk dengan tenang dan mengambil semua uang di dalam toko. Setelah sukses merampok, driver pergi ke sebuah toko untuk membeli rokok dan minuman. Udah kayak habis gajian. Sambil duduk menikmati rokoknya, seorang anak kecil menghampirinya. Anak itu mengaku berusia 18 tahun dan ia meminta rokok. Namun setelah ditolak, anak kecil itu jujur. Bang, gua sebenarnya baru 10 tahun. Wah, trik bocah nih. Mulai dari pura-pura dewasa sampai akhirnya ngaku juga. Anak kecil itu memberi driver beberapa informasi penting tentang penjara tersebut. Termasuk fakta bahwa ia sudah tinggal di sana sejak kecil karena ayahnya adalah pengedar narkoboy. Wah, kayaknya dia ini veteran penjara, pikir driver. Karena merasa anak itu berguna, driver memberinya 1 batang rokok. Tapi momen mesra mereka berakhir ketika ibu si anak muncul dan langsung membuang rokok yang sedang dihisap anaknya. Tuh, ketahuan kan? Ingat, rokok nggak baik buat kesehatan, apalagi ketahuan emak. Kemudian driver bertemu dengan seorang pria yang bekerja di bagian pendataan penjara.
Disinilah driver mengubah namanya menjadi Richard Johnson. Karena kalau ngaku driver di penjara ntar dikira driver ojek online. Ia tidak punya identitas, tidak punya sidik jari, benar-benar ghost mode di penjara ini. Driver kemudian meminta pria ini untuk membantunya kabur dengan janji akan memberinya imbalan. Tapi sayang, pengelola penjara langsung menolak tawaran tersebut. Nggak ada satu orang pun yang bisa keluar dari sini. Ini bukan mall, sekali masuk nggak bisa check out. Keesokan harinya driver bertanya kepada seorang pria apakah ini punya penginapan. Wah, udah kayak Oyo aja nih. Pria itu menjawab bahwa ia punya real estate mewah. Akhirnya driver dibawa ke sebuah gedung dan mereka sepakat dengan harga sewa. Wah, makin aneh aja ini penjara. Karena tidak ingin tidur di jalanan lagi, driver terpaksa menginap di tempat tersebut. Kayaknya driver udah upgrade dari tahanan biasa jadi tamu VIP nih. Kali ini ia melihat hal yang lebih unik lagi. Javi, si penguasa penjara, ternyata memiliki kasino di dalam penjara. Ya ampun, sekarang penjara apa Las Vegas mini nih. Tapi driver memilih untuk mengabaikan semua itu, menyelesaikan rokoknya dan berpindah tempat. Namun tiba-tiba ibu dari anak kecil yang tadi menghampirinya lagi. Kali ini ia terlihat tertunduk lesu seperti pasrah. Saat driver menatapnya, wanita tersebut menyadari dan langsung menghajar driver. Wah, kena juga driver gara-gara ngasih rokok ke anak kecil. Moral story, jangan ngasih ke rokok. Moral story adalah jangan ngasih rokok ke bocil guys. Ntar lu ditampar sama emaknya. Keesokan harinya driver bertemu lagi dengan anak kecil yang ia panggil Kid. Kid meminta rokok lagi. Yah, kayaknya Kid ini ketagihan banget nih. Tapi kali ini driver menolak, kecuali Kid memberinya informasi. Nggak ada rokok gratis bro, barter dulu dong. Akhirnya Kid memberitahu driver tentang dua orang pria yang sedang berjalan. Pria berbadan besar bernama Caracas yang merupakan saudara Javi. Dan pria kecil bernama Chavez, sepupu Caracas. Udah kayak nama-nama tim sepak bola Meksiko nih. Karena tidak ingin Kid terus merokok, driver memilih memberikan minumannya sebagai pengganti. Situasi di penjara El Pueblito juga semakin aneh. Rekan-rekan keluarga yang ingin mengunjungi napi bisa dengan mudah keluar masuk, bahkan menginap di sana. Kok pengunjungnya bisa nginap nih? Beberapa penyedia tempat permainan anak pun ada di dalam penjara. Wah, ini bisa jadi destinasi wisata keluarga kayaknya. Kembali ke driver yang melihat Kid sedang bertengkar, Kid dihajar habis-habisan oleh seorang anak kecil lainnya. Duh, pertempuran bocah di penjara, kayak perang bantal versi brutal. Namun tiba-tiba Caracas datang dan memperingatkan anak kecil yang memukuli Kid. Awas ya, kalau kamu ganggu Kid lagi, kemaluanmu bisa dipotong. Wah, ancamannya ngeri-ngeri sedap guys. Kid yang sudah dipisahkan dari keributan tiba-tiba membawa sebuah linggis. Ia berdiri tepat di belakang Javi, siap untuk menyerang. Driver yang melihat Kid membawa linggis itu langsung menghampirinya dan bertanya, bro, ini mau ngapain? Mau main Minecraft? Kid dengan penuh emosi menjawab, gue mau bunuh Javi. Driver yang tetap tenang menarik Kid ke tempat lain dan berkata, jangan buru-buru. Kalau tusukanmu meleset, kita bakal kena masalah lebih besar daripada yang lo kira. Driver lalu menjelaskan cara yang lebih efektif untuk membunuh seseorang. Kalau mau efektif, tusuk aja di sistem saraf pusat atau otaknya. Kid akhirnya memberitahu bahwa Javi telah membunuh ayahnya. Wah, ini drama banget nih, kayak plot sinetron TV. Ayah Kid adalah penyeludup barang terlarang yang sudah melakukannya sebanyak 15 kali. Tapi saat itu Javi butuh liver untuk transplantasi. Loh, Javi jadi pasien juga ternyata. Makanya mukanya kusut terus. Ternyata liver ayah Kid adalah satu-satunya yang cocok untuk Javi. Jadi Javi menculik ayah Kid dan mendonorkan livernya secara paksa. Kid menjelaskan bahwa suatu saat nanti Javi bakal butuh liver lagi. Dan kali ini liver milik Kid adalah targetnya. Wah, jadi ini cerita bukan soal uang tapi soal liver donor. Kayaknya kita masuk di cerita rumah sakit. Oh, pantesan bocah ini dendam banget. Kirain cuma drama remaja aja. Itulah juga alasan kenapa setiap napi yang baru datang diambil sampel darahnya terlebih dahulu. Gila juga ya, masuk penjara udah kayak check up di rumah sakit.
Driver kemudian bercerita tentang pengalamannya sebagai penembak jitu. Sekarang ia akan melatih Kit untuk mengawasi pergerakan Javi dengan baik. Kit mulai mengikuti pelatihan ini dan mereka mendapatkan beberapa informasi penting dari pergerakan Javi. Setelah itu Kit menghampiri driver dan memberitahu informasi yang didapat. Lalu adegan berpindah ke Kit dan driver yang sedang menonton pertarungan tinju di penjara. Wah, sekarang malah nonton UFC versi penjara. Pokoknya mah lengkap banget hiburannya. Di tengah ring, Javi sedang berbicara mempromosikan petarung terbaik di penjara. Saat mereka menikmati pertarungan, driver tiba-tiba memberikan sebatang rokok kepada Kit. Tapi setelah beberapa detik, driver berubah pikiran. Lalu driver menyuruh Kit untuk membeli es krim. Ya biar seru, kita beli aice dulu biar segar. Saat Kit sedang membeli es krim, ibu dari Kit menghampiri driver. Ia berterima kasih karena driver telah mengajak anaknya bermain dan memberinya beberapa pelajaran berharga. Baru saja mereka mulai ngobrol, driver dipanggil oleh penjaga penjara karena ada tamu yang ingin bertemu dengannya. Driver pergi ke ruang tamu dan di sana ia bertemu dengan dua polisi yang sebelumnya menangkapnya, yaitu Vasquez dan Romero. Mereka langsung bertanya, uang yang lo curi itu dari mana bro? Driver dengan santainya berpura-pura, gue cuma merampok orang kok, nggak penting siapa orangnya. Namun Vasquez yang panik mengatakan bahwa uang itu sangat dicari banyak orang. Wah, emangnya uang ini punya GPS apa gimana? Kok sampai dicari-cari? Driver menyadari bahwa Javi sudah mengincar uang tersebut dan menawarkan solusi kepada Vasquez. Gue cuma mau bagian kecil aja, 8% sisanya kalian ambil. Namun Vasquez menolak tawaran itu. Akhirnya driver meninggalkan mereka karena ia yakin Javi akan segera mengejar mereka berdua. Ketika pemilik jam melihatnya, Kit berlari untuk kabur sementara driver mengincar orang lain. Wah, main petak umpet nih, tapi hadiahnya duit. Driver berhasil mengambil uang milik targetnya, sementara Kit akhirnya tertangkap oleh pria yang kehilangan jamnya, dan jam tangan itu pun dikembalikan. Tak peduli dengan jam tangan mahalnya, driver berhasil mengumpulkan uang yang cukup banyak. Setelah selesai bekerja, tiba-tiba ibu Kit yang selalu ramah tamah mengundang, mampir dulu jangan buru-buru. Driver akhirnya masuk dan duduk. Sambil Kit duduk manis minum teh di pojok, ibu mulai curhat, bercerita panjang lebar tentang suaminya, dan driver langsung nyambung dengan kisahnya sendiri. Mantan istrinya berselingkuh dengan rekan bisnis. Bukan cuma hati yang pecah, tetapi bisnisnya juga ikut pecah. Obrolan semakin serius sampai akhirnya Kit datang dan melihat ibu sedang ngobrol asik dengan driver. Tanpa bilang apa-apa, Kit langsung keluar rumah. Entah kenapa, mungkin takut kena giliran curhat kali ya. Setelah itu ibu baru menjelaskan tentang liver suaminya yang ternyata langka banget. Driver yang mendengar cerita ini langsung berjanji bahwa dia akan menjaga liver. Walaupun agak ragu, tetap memegang janjinya. Sementara itu Caracas datang menghampiri Karnal yang enggak kunjung menyetorkan uangnya. Karnal dengan muka kusut bilang, gue baru aja dirampok. Caracas yang udah capek dengar alasan bilang, gue nggak peduli. Gue butuh duit, bukan drama. Setelah Caracas pergi, Karnal yang masih emosi ditanya soal jam tangannya oleh rekan kerjanya. Dengan amarah yang menggebu-gebu, Karnal langsung nyerbu rumah Kit dan mulai menghajar Kit berkali-kali. Ibu yang panik langsung coba melerai, tapi malah kena pukul juga. Untungnya Caracas datang lagi seperti superhero yang datang terlambat dan mencoba membantu. Di saat genting itu driver muncul entah dari mana kayak jagoan film action. Mereka langsung membawa Karnal ke rumah sakit khusus. Tentu saja Javi marah besar karena darah Caracas mengotori rumah sakitnya. Ini rumah sakit bukan arena UFC, katanya sambil melotot. Esok paginya driver mendapat telepon dari seorang pria misterius yang menginginkan uang bosnya kembali. Driver dengan gaya cool ala agen rahasia mulai memainkan kartunya. Gue punya 2 juta dolar yang sekarang ada di tangan 2 polisi, Vasquez dan Romero. Gue cuma minta 8% aja, sisanya buat elu, ujarnya dengan percaya diri. Caracas yang awalnya skeptis langsung menyuruh anak buahnya mencari 2 polisi tersebut, karena ya siapa tahu dia bisa dapat untung lebih banyak. Ternyata Vasquez dan Romero sedang mengalami hari yang buruk.
Mereka disiksa oleh anak buah Frank, si pemilik uang. Bahkan Vasquez sudah kehilangan jari kakinya gara-gara ketidakcocokan. Kehilangan remote TV aja udah nyebelin, apalagi kehilangan jari kaki. Namun tepat saat Vasquez hampir menemui nasib tragis, anak buah Caracas datang seperti tim penyelamat yang terlalu brutal. Sekali menyelam, 2 pembunuhan terjadi. Uang pun langsung diambil. Frank yang menyaksikan semua ini langsung bersumpah untuk mencari Javi. Gua gak bakal biarin mereka lolos. Ini bukan soal uang, ini soal harga diri. Setelah berhasil mendapatkan uang itu, Caracas dengan nada puas bilang, ini sebenarnya uang yang diambil driver dari Frank di San Diego. Mendengar nama Frank, Javi langsung merasa tidak nyaman. Mungkin Frank bakal datang ke sini. Gawat. Akhirnya Javi memutuskan untuk menyuruh Caracas membunuh driver. Di waktu yang sama, driver sedang sibuk mencoba kabur bersama Kid dan juga ibu Kid dari penjara. Tapi malang, tiba-tiba beberapa anak buah Frank dan beberapa anak buah Javi datang. Peluru berdesing di mana-mana, namun entah bagaimana, driver selalu berhasil melindungi diri. Rahasia yang tidak diketahui siapapun. Setelah kekacauan itu berakhir, driver akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan Javi. Dalam sesi interogasi yang menegangkan, driver dengan gayanya yang tenang menawarkan negosiasi. Gue bisa temuin Frank dan gue bisa bunuh dia. Gue udah pernah ketemu dia sekali dan bisa gue ulang lagi. Deal? Katanya dengan santai seolah-olah sedang nego harga di pasar. Javi yang tampaknya lebih suka hasil instan setuju. Tapi tentu driver minta syarat. Dia butuh pistol, uang, mobil, dan akses keluar dari penjara. Tapi dia tetap menyetujui semua permintaan driver. Namun Javi memberi satu syarat. Jangan ganggu gue lagi. Driver seperti biasa dengan senyum liciknya bilang, tenang aja bos. Sementara itu Javi menerima kabar buruk dari polisinya. Pemerintah memutuskan untuk menutup penjara tempat mereka berada. Gimana nih kita nggak bisa pindah penjara kayak pindah apartemen, keluh Javi. Situasi makin kacau karena dia membutuhkan liver untuk menyelamatkan hidupnya. Dan penutupan penjara bisa membuat segalanya berantakan. Di sana, dia berpura-pura sebagai pemain golf yang tergabung dalam asosiasi stroke. Kaufman yang mendengar ada peluang bisnis langsung tertarik dan mengajak driver rapat keesokan paginya. Ya, kalau kamu pernah dengar soal bisnis yang aneh, ini salah satunya. Kembali ke penjara saat Kid dan ibu Kid sedang berjalan. Ibu melihat dokter yang akan mengoperasi Javi. Tanpa basa-basi, ibu langsung membawa Kid pergi ke tempat yang telah dia persiapkan. Pokoknya, kamu jangan keluar, apapun yang terjadi. Tapi ya, sayangnya rencana ibu gagal. Javi langsung menculik mereka dan menyiksa ibu agar menyerahkan Kid. Ini kayak drama penculikan dengan plot twist yang berlebihan. Driver yang masih berusaha bertemu dengan Frank kali ini menelpon asisten Frank, Jackson. Driver berpura-pura sebagai pengusaha kapal pesiar yang sangat tertarik dengan bisnis ekspor marshmallow milik Frank. Jackson yang percaya begitu saja menyuruh driver datang ke kantornya pada pukul 09.00 keesokan harinya sambil menyusun rencana licik. Driver tersenyum tipis. Ini bakal jadi pertemuan paling manis gumamnya. Karena merasa bisnis marshmallow ini bakal jadi peluang besar, Jackson dengan penuh semangat langsung menemui Frank malam itu juga. Bos, ada peluang bisnis nih, marshmallow, tapi beda. Ini bakal bikin kita kaya dan pastinya manis. Katanya dengan antusias. Frank yang tampaknya sedang lapar setuju tanpa banyak tanya. Baiklah, kita akan bertemu besok dan bikin perut kenyang. Maksudnya bikin deal. Kata Frank sambil membayangkan untung yang besar. Keesokan harinya kembali ke penjara saat ibu sedang disiksa oleh anak buah Javi, tiba-tiba Kid datang dan dengan penuh drama berkata, ini loh liver yang kau mau. Kid malah menusuk perutnya sendiri. Suasana berubah tegang, Javi yang terkejut melihat aksi ini langsung panik dan membawa Kid ke rumah sakit. Bukan begitu caranya ngasih liver nak, kata Javi sambil berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan livernya. Sementara itu cerita berpindah ke driver yang sedang bersiap-siap bertemu dengan Frank. Sebelum bertemu, driver mampir dulu menemui Kaufman. Saat Jackson dan Frank tiba, driver dengan tenang sudah menyiapkan rencana liciknya. Maaf Kaufman, lagi di toilet.
katanya sambil menunjuk pintu toilet. Padahal kenyataannya driver sudah lebih dulu membuat Kaufman pingsan. Setelah sedikit basa-basi, driver dengan santainya mengeluarkan 2 granat dari sakunya. Frank dan asistennya tewas, sementara driver melangkah santai keluar gedung. Saat itu dia kembali ke penjara untuk menyelesaikan urusan dengan Javi. Di penjara situasi makin kacau. Javi sudah siap untuk operasi dan liver milik Kit telah dikeluarkan. Penjara dikepung oleh polisi dan tentara yang terlihat seperti mau mengadakan pesta besar-besaran. Driver datang di saat yang tepat dan langsung memerintahkan dokter untuk menghentikan operasinya. "Hei dokter, stop operasi itu. Livernya balik ke tempatnya," kata driver dengan gaya komandan perang. Saat dokter sedang mengembalikan liver, tiba-tiba Karakas muncul. Melihat driver sedang menodongkan senjata ke arah Javi, Karakas tanpa mau kalah aksi juga mengarahkan pistol ke driver. Suasana semakin tegang ketika suster yang ada di ruangan itu juga ikut-ikutan menodongkan pistol ke driver. Tapi tunggu dulu, suster itu ternyata punya rencana lain. Dia dengan cerdiknya membalikkan arah pistolnya dan malah menodongkan senjata ke Karakas. Driver yang tidak menyia-nyiakan kesempatan langsung menembak Karakas yang saat itu mengancam keselamatan ibu Kit. Dalam waktu yang sempit, driver berpura-pura menjadi dokter dadakan. Dia berkata kepada para penjaga, "Kami sedang dalam kondisi darurat, biar kami yang urus." Tanpa curiga, para penjaga membiarkan mereka lewat dan driver Kit serta ibunya berhasil kabur dari penjara. Pastinya dengan membawa sekantong besar uang yang berhasil driver dapatkan setelah melewati petualangan yang tidak kalah seru dari film laga. Di akhir cerita kita melihat driver, Kit, dan ibunya duduk santai di pesisir pantai. Mereka memulai hidup baru yang tenang tanpa ada lagi baku tembak, granat, atau pencurian liver. Driver dengan senyum lebar berkata, "Akhirnya kita bisa liburan juga. Tapi kali ini nggak ada granat di saku." Akhirnya film pun tamat.